Halo teman-teman, ya di video kali ini kita akan belajar mengenai volume benda putar, metode kulit tabung. Ya seperti namanya, kita akan mencari volume suatu benda yang didekati oleh kulit tabung. Penasaran? Kita enter dulu ya. Oke, halo teman-teman. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai volume benda putar, terutama kita akan mempelajari tentang metode kulit tabung. Nah, bagaimana sih metode kulit tabung? Oke, sebelum ke sana, coba kita review sejenak. Diberikan daerah tertutup tampak seperti gambar, gitu ya. Nah, daerahnya ini. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita menentukan volumenya jika diputar terhadap sumbu Y? Begitu ya. Nah, bisa nggak kira-kira kita menentukan volumenya? Nah, jika kita lihat gitu ya, ini hampir mirip dengan apa? Dengan metode cincin gitu ya. Ya, kenapa? Karena ketika kita membuat persegi panjang di sini, nah, ada jarak gitu ya. Persegi panjang di sini tidak berhimpit dengan sumbu putarnya. Sehingga mungkin ini bisa diselesaikan dengan metode cincin. Oke, kita cek. Untuk menentukan volume benda putar, metode cincin ini adalah Pi dikalikan dengan integral A sampai B dari Rx kuadrat dikurangi dengan R kecil X kuadrat dx, gitu ya. Nah, artinya kita perlu mencari siapa ini R kapital X dan siapa ini yang menjadi R kecil X, gitu ya. Nah, ingat kembali kalau R besar X atau R kapital X ini adalah jarak terjauh gitu ya antara kurva dengan sumbu putarnya. Nah, kita lihat jika jarak terjauhnya di sini ya, gitu ya. Kalau kita lihat dari persegi panjang yang terbentuk kan di sini. Ini kurva apa? Inilah kurva 2x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3. Nah, R kecil x-nya siapa sekarang? Nah, R kecil x-nya di sini gitu ya. Karena yang jarak yang terpendek ini gitu. Nah, sehingga R kecil x-nya juga adalah 2x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa R besar X ini sama dengan R kecil X. Nah, jika kita substitusikan ke rumusnya, ya, ini akan sama dengan 0 gitu ya. Sehingga integral A sampai B dari 0 dx. Nah, berapa itu? Ya nggak ada gitu ya. Luasannya 0. Nah, padahal di sini luasnya tidak 0 gitu ya. Terdapat ada luasan di sini. Nah, tentunya ini perlu menggunakan metode lain gitu ya, teman-teman. Nah, metode ini yang disebut dengan metode kulit tabung. Nah, ide dari metode kulit tabung ini adalah seperti ini, teman-teman. Jika saya memiliki sebuah tabung gitu ya, sebuah tabung di sini dengan jari-jarinya adalah R dan tingginya adalah T gitu. Kita anggap seperti itu. Anggaplah tabung ini memiliki apa ya namanya? Lapisan-lapisan begitu ya, memiliki lapis-lapisan seperti jika teman-teman memotong bawang merah. Nah, itu kan teman-teman pasti melihat apa? Melihat lapisan-lapisan gitu ya, lapis-lapisan yang terbentuk dari bawang tersebut. Nah, lapisan-lapisan tersebut itu sangat banyak dan akhirnya lapisan-lapisan tersebut itu membentuk bawang tersebut. Nah, idenya sama. Jika tabung ini memiliki lapisan-lapisan yang sangat banyak begitu ya. Nah, nantinya untuk mencari tabung ini, mencari volume tabung ini, kita menggunakan pendekatan dengan menjumlahkan lapisan-lapisannya, ya, volume dari lapisan-lapisannya. Nah, sehingga kita perlu tahu dulu nih, berapa sih volume dari salah satu lapisannya, gitu. Nah, kita ambil saja yang terluar gitu ya, yang terluar ini, seperti ini. Ini kulit tabungnya, salah satu kulit tabung yang paling luar, gitu. Ya, dengan jari-jarinya adalah R gitu ya, dan tingginya adalah T. Dan ketebalan dari kulit tabung yang pertama ini adalah kita anggap aja delta R. Nah, kemudian kita perlu asumsikan juga bahwa kulit tabung ini itu sangat tipis lebarnya, teman-teman. Ya, lebarnya itu sangat tipis. Sehingga nanti jarak antara sini ya, dari pusat ke luar hingga pusat ke jari-jari dalam gitu ya, kalau di metode cincin kemarin, ini akan sama gitu ya. Jika lebarnya itu sangat tipis gitu ya. R-nya ini akan sama gitu ya.
akan tipis, sangat tipis sekali sehingga jarak sini ke kulit tabungnya adalah R gitu. Kita bisa mengasumsikan tersebut. Karena juga nanti kan kita akan melakukan pendekatan menggunakan integral gitu ya. Nah, integral itu kan adalah delta R-nya atau ketebalan dari kulit tabung ini kita akan perkecil gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah memiliki ini teman-teman ya. Kita memiliki tabung gitu ya, sebuah tabung atau kulit tabung gitu dengan jari-jarinya adalah R, ketebalannya adalah delta R dan tingginya adalah T gitu ya, kurang tinggi ini. Nah, kemudian untuk mencari volumenya gitu ya, untuk mencari volume dari salah satu kulit tabung ini kita perlu apa ya? Kita perlu memotong gitu ya, memotong di sini nih, salah satu sini ya. Nah, kita potong, kemudian kita buka nih. Nah, kita buka seperti itu dan kita bentangkan hingga lurus. Nah, sehingga terbentuklah sebuah balok gitu ya. Asumsikan ini adalah sebuah balok ya. Dengan tinggi baloknya ini di sini ya. Tinggi baloknya adalah tinggi tabung gitu ya. Dari tinggi tabung yaitu T. Dan lebar baloknya ini ya, lebar balok di sini adalah delta R gitu ya, delta R. Dan panjangnya berapa ya? Panjang dari balok ini. Nah, panjang balok ini dapat kita cari melalui keliling lingkaran gitu ya, keliling lingkaran yang terbentuk dari kulit tabungnya. Nah, di sini. Tadi kan kulit tabungnya ini gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa mencari panjang ini ya, panjang ini kan sama saja kelilingnya gitu ya, keliling dari lingkaran gitu ya. Tadi kan kita potong di sini, kemudian kita bentangkan gitu. Nah, panjang ini berarti akan sama dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran apa teman-teman? Ya, keliling lingkaran adalah 2πr. Gitu. Sehingga panjangnya adalah, panjang dari balok tersebut adalah 2πr. Nah, kemudian volume balok ini itu adalah, apa teman-teman ya? Volumenya adalah panjang dikali tinggi dikali lebar gitu ya. Panjangnya adalah 2πr. Kemudian tingginya adalah T dikalikan dengan lebarnya atau tebalnya adalah delta R. Nah, ternyata volume dari kulit tabung ini itu sama dengan volume balok yang ada di sini. Nah, sehingga volume kulit tabung itu dapat kita nyatakan sebagai 2πr kali dengan delta R. Atau delta R ini adalah ketebalan dari kulit tabung tersebut. Nah, bagaimana jika kita diminta untuk menentukan volume benda putaran seperti tadi gitu teman-teman ya. Nah, kita perumum gitu ya. Kita perumum, grafiknya adalah fx gitu dan diputar terhadap sumbu x sama dengan L gitu ya. Atau sumbu yang vertikal gitu. Sumbu yang vertikal. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau kita membuat persegi panjangnya bentuknya horizontal gitu, kita tidak nemu gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa menemukan itu. Sehingga kita perlu membuat persegi panjangnya itu mendatar seperti ini. Ini yang menjadi beda teman-teman ya. Ini yang menjadi beda dari metode-metode sebelumnya. Jika metode-metode sebelumnya itu diputar terhadap garis yang vertikal atau sumbu yang sejajar dengan sumbu Y, maka fungsinya akan menjadi fungsi dalam Y. Tetapi sebaliknya kalau seandainya diputar terhadap sumbu X, berarti fungsinya juga dalam X. Nah, ini berbeda. Ketika kita memutar terhadap sumbu Y atau sejajar dengan sumbu Y, ini fungsinya akan jadi fungsi dalam X. Tetapi sebaliknya kalau seandainya kita putar terhadap sumbu X atau yang sejajar dengan sumbu X, itu fungsinya akan dalam bentuk Y ya, atau X sama dengan. Gitu. Bedanya itu. Kebalikannya begitu ya, kebalikannya. Dan juga berpengaruh dengan persegi panjang yang kita buat gitu. Kalau metode-metode sebelumnya kalau diputar terhadap sumbu X ya berarti tegak seperti ini. Kalau diputar terhadap sumbu Y ini mendatar gitu ya, seperti tadi permasalahan tadi. Nah, tapi di metode tabung ini kita membuat ini ya, membuat persegi panjangnya atau penampangnya gitulah ya, istilahnya penampangnya ini juga sejajar dengan sumbu putarnya. Itu yang membuat beda atau membuat ciri khas metode kulit tabung ini, teman-teman. Nah, kalau saya punya persegi panjang di sini gitu ya. Nah, di tingginya gitu ya, berarti ada di sini gitu ya. Tinggi dari persegi panjang ini. Ya, anggap aja lurus ya, teman-teman. Nah,
tingginya dari situ. Nah, anggap aja ini adalah titik XI gitu ya. XI. Artinya tinggi dari persegi panjang ini adalah tingginya adalah FXI gitu ya. FXI. Dan lebarnya adalah delta X gitu. Nah, kemudian daerah ini gitu ya beserta dengan persegi panjang ini akan kita putar. Akan kita putar terhadap sumbu atau garis X sama dengan L atau dengan sumbu yang vertikal gitu. Nah, akan seperti ini hasilnya. Ya, dengan tinggi tabung adalah FXI dan lebarnya di sini ya, lebar atau ketebalan dari kulit tabungnya adalah delta X. Nah, jari-jarinya mana gitu ya? Jari-jarinya adalah ini. Ya. Jarak persegi panjang ini terhadap sumbu putarnya. Sehingga kita dapat tuliskan XI dikurangi dengan L ya. XI tadi di sini gitu ya. XI dikurangi dengan L. Nah, L inilah sumbu putarnya gitu. Itu jarak atau itu jari-jarinya. Nah, tadi kan kita memiliki volume kulit tabung gitu ya. Kulit tabung ini adalah sama dengan 2pi dikalikan dengan R atau jari-jari dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan ketebalannya atau delta R. Nah, tentunya kita harus mencari ini ya, siapa itu R, siapa itu T, dan siapa itu delta R. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa R-nya ini adalah jarak gitu ya, jarak dari kulit tabung ke sumbu putarnya, yaitu XI dikurangi L. Nah, L-nya adalah sumbu putar gitu ya. Dan tingginya tidak lain adalah FXI. Ya, ini kurang E ya gitu ya. FXI. Nah, sedangkan si ketebalan dari kulit tabung ini adalah delta X. Nah, jika kita hubungkan dengan gambar yang sebelah kiri teman-teman, yang R ini adalah identik dengan jarak persegi panjang ini terhadap sumbu putarnya, ya sama saja. Dan tingginya itu identik dengan tinggi persegi panjangnya gitu ya, tinggi persegi panjangnya. Dan ketebalan dari kulit tabung tersebut identik dengan lebar dari persegi panjangnya. Sehingga dari sini kita dapat mengaproksimasikan salah satu volume yang terbentuk adalah delta VI atau salah satu volume kulit tabung ke I itu sama dengan 2pi dikalikan dengan XI dikurangi L dikalikan dengan FXI dan dikalikan dengan delta XI. Nah, sama seperti idenya sama seperti metode sebelumnya. Jadi dari aproksimasi ini kita akan jumlahkan dan dengan I-nya dari 1 menuju tak hingga gitu. Atau dengan kata lain delta X-nya akan kita persempit atau kita akan menuju ke 0. Sehingga dapat dinyatakan dalam integral gitu ya. Sehingga volume benda putar terhadap sumbu vertikal atau bisa kita sebut X sama dengan L gitu ya, dengan L-nya berapa saja, itu dapat kita nyatakan dalam integral tentu yaitu 2pi dikalikan dengan integral A sampai B dari X dikurangi L dikali dengan Fx dx. Nah, tentunya A dan B ini juga dalam X. Itu catatannya teman-teman ya. A dan B ini adalah batasan dalam X. Gitu. Ya, dengan XL atau X dikurangi L ini adalah jari-jari tabung dan Fx adalah tinggi tabungnya. Nah, sedangkan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu yang horizontal atau Y sama dengan L gitu ya, dengan L berapapun dengan metode kulit tabung itu dapat dinyatakan juga dalam integral tentu gitu ya. Sama, idenya sama seperti metode-metode sebelumnya, dari X-nya itu tinggal diganti dengan Y gitu. Nah, sehingga volumenya itu akan sama dengan 2pi dikalikan dengan integral A sampai B dari Y dikurangi L dikalikan dengan Fy dy. Nah, seperti tadi A dan B-nya ini juga dalam batasan Y gitu ya. Atau Y sama dengan batasannya di dalam Y. Juga dengan Y dikurangi L adalah jari-jari tabung dan Fy adalah tinggi tabungnya. Oke, kita ke contoh. Tentukan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu Y dari daerah tertutup di kuadran pertama yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3.
Oke, langkah pertama seperti biasa kita gambarkan dulu daerah yang dimaksud ya. Daerahnya ini ya, seperti soal yang awal tadi gitu ya, permasalahan awal tadi. Gitu. Kita akan putar terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0 gitu ya. Karena sumbu Y ini adalah juga garis X sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita harus ingat teman-teman. Jika diputar terhadap sumbu yang vertikal atau sejajar dengan sumbu Y, fungsinya akan kita pandang dalam X atau bentuknya Y sama dengan. Nah, kita lihat sudah dalam Y sama dengan belum? Ya, ternyata sudah gitu ya. Ternyata fungsinya sudah dalam Y sama dengan. Artinya kita tidak perlu mengubah-ubah lagi fungsinya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan nih subintervalnya. Nah, tentunya subinterval ini juga dalam X gitu ya, bukan dalam Y. Nah, nanti hati-hati jika diputar terhadap garis yang horizontal. Oke, sekarang kita fokus ke garis yang vertikal terlebih dahulu. Sehingga dari sini kita dapatkan subintervalnya adalah mulai dari 0 sampai 2 gitu ya. 0 sampai 2. Atau nanti adalah A-nya itu 0 dan B-nya adalah 2. Gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya kita menentukan siapa yang akan menjadi jari-jarinya dan siapa yang akan menjadi tingginya. R di sini adalah apa tadi teman-teman? Ya, jarak persegi panjang terhadap sumbu putarnya. Nah, mana persegi panjangnya? Ya, persegi panjangnya itu. Waduh, dibuat gitu ya. Dibuat. Nah, jaraknya mana ya? Kita kalau seandainya di sini adalah X gitu. X berarti jaraknya adalah atau R-nya adalah X dikurangi 0 gitu ya. Atau sama dengan X. Nah, kemudian tingginya, nah ini tingginya kan identik dengan ini ya, dengan tinggi dari persegi panjangnya, gitu. Nah, sehingga tingginya adalah tidak lain dan bukan adalah 2x kuadrat dikurangi x pangkat 3, gitu ya, dikurangi dengan 0, gitu ya. Kenapa? Ya, karena di sini adalah y sama dengan 0 juga, gitu. Nah, ini dikurangi dengan 0. Ini sama saja gitu ya, hasilnya adalah 2x kuadrat min x pangkat 3. Nah, delta R-nya atau ketebalan dari kulit tabungnya adalah ya ini, lebar dari persegi panjangnya, yaitu adalah delta X. Adalah delta X. Sehingga aproksimasinya adalah delta VI ini akan sama dengan 2pi dikalikan dengan R, ya R-nya adalah X, dikalikan dengan tingginya, ya tingginya adalah 2x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3. Nah, ini adalah aproksimasinya. Nah, kemudian kita nyatakan dalam bentuk integral tentu. Sehingga volumenya dapat kita nyatakan sebagai 2pi dikalikan dengan integral A sampai B, ya A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 2, dari X dikalikan dengan 2x pangkat 2 dikurangi dengan x pangkat 3 dx. Oh ya, ini kurang delta x gitu ya. Awas, hati-hati. Sehingga untuk menentukan volume benda putarnya adalah kita mencari bentuk dari ekspresi integral tentu ini. Nah, di slide sebelumnya kita sudah menemukan ini, begitu ya teman-teman. Sehingga kita tinggal eksekusi saja. Ini akan sama dengan 2pi dikalikan dengan integral 0 sampai 2. Jadi ya kita jabarkan saja biar mudah gitu ya. Dari 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3, x pangkat 4 gitu ya. Ya, x pangkat 4 dx. Ini akan sama dengan 2pi, ya integral dari 2x pangkat 3 apa teman-teman? X pangkat 4 per 2 gitu ya. Ya, kemudian dikurangi dengan ya, x pangkat 5 per 5. Dari 0 dan 2. Ini kita substitusikan, itu 2pi, ya. Kita substitusikan 2, itu kan sama dengan 16 per 2. 16 per 2 berarti kan 8, dikurangi dengan
2 pangkat 5 itu adalah 32 ya, 32 per 5. 2 per 5 dikurang dengan ya kita substitusikan 0, ini adalah 0, ini juga 0, berarti dikurangi 0 sama saja gitu ya. Nah, sehingga ini dapat kita eksekusi, hasilnya menjadi 16 pi per 5 satuan volume. Nah, begitu teman-teman untuk contoh yang pertama. Nah, gambarnya seperti apa sih? Ya, gambarnya seperti ini ya gitu ya. Kalau kita lihat dari atas gitu ya. Bentuknya akan seperti ini. Bentuk benda yang dimaksud. Nah, contoh yang kedua. Tentukan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X. Ya, sumbu X dari daerah tertutup di kuadran pertama yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan akar X dengan subinterval 0 sampai 4. Nah, awas hati-hati teman-teman. Biasanya ini mengecoh. Gitu ya. Kenapa mengecoh? Oke, nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya langkah awal kita perlu menggambarkan daerah yang dimaksud. Nah, daerah yang dimaksud ini gitu ya. Tuh, ini adalah kurva Y sama dengan akar X. Nah, ingat lagi teman-teman tadi. Ketika diputar terhadap sumbu yang horizontal atau garis yang horizontal, fungsinya itu akan dalam Y. Atau bentuknya itu adalah X sama dengan. Nah, lihat. Sudah dalam bentuk X sama dengan belum? Ya, di sini belum ya. Masih dalam bentuk Y sama dengan akar X. Tentunya ini kan dapat kita manipulasi gitu ya. Kita akan bisa menemukan tuh X sama dengan Y kuadrat. Nah, itu. Nah, sehingga kurva ini adalah kurva X sama dengan Y kuadrat. Nah, fungsinya sudah dalam X sama dengan nih, atau fungsi dalam Y gitu ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya kita harus menentukan subintervalnya. Gitu ya. Nah, lihat. Subinterval yang dimaksud di sini, ya, di soal, ini adalah untuk menyatakan daerahnya, teman-teman. Ini nanti bukan menjadi A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 4. Bukan. Gitu ya. Ini kan subintervalnya masih dalam X. Nah, sehingga kita perlu ubah nih subinterval ini ke dalam Y. Sehingga subintervalnya jika kita ubah dalam Y ya. Subinterval dalam Y gitu ya. Dalam Y ini adalah ya kita substitusikan ini saja ke dalam fungsinya gitu. Nanti kan kita tahu berapa nilai Y-nya gitu ya. Kita substitusikan 0 ke sini sehingga akar 0 hasilnya 0. Berarti Y-nya 0 gitu ya. Y-nya 0 mulai dari 0 dari sini hingga 4 ya. Kita substitusikan 4 ke sini ke X-nya akar 4. Berarti Y-nya adalah 2. Sehingga subintervalnya berubah menjadi 0 sampai 2. Nah, tidak lain adalah di sini 0 sampai sini ya. Ini sampai sini. Gitu. Sehingga nanti A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 2. Nah, itu catatan yang perlu hati-hati di situ, teman-teman. Itu sering salah ya. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya seperti tadi gitu ya. Selanjutnya kita harus menentukan siapa R yang menjadi R-nya, yang siapa menjadi T-nya, dan siapa yang menjadi delta R-nya. Gitu. Nah, tentunya kita harus membuat persegi panjangnya dulu, teman-teman. Ya, persegi panjangnya dulu supaya kita bisa tahu R-nya siapa, T-nya siapa, dan delta R-nya siapa. Gitu. Nah, karena diputar terhadap sumbu X atau sumbu yang horizontal, persegi panjang yang kita bentuk juga horizontal. Atau tidur gitu ya, persegi panjangnya seperti ini. Gitu. Nah, R tadi adalah apa teman-teman? Ya, jarak persegi panjang terhadap sumbu putarnya. Sumbu putarnya sumbu apa? Ya, sumbu X. Ini sumbu X ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, diputarnya terhadap ini, sumbu X. Gitu. Nah, sehingga jaraknya adalah jika di sini ini adalah Y gitu ya, titik Y gitu. Nah, berarti kan jarak terhadap sumbu putarnya ini adalah apa? Y dikurangi dengan 0. Kenapa 0 ya? Karena sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0. Gitu. Sehingga jaraknya adalah atau R-nya adalah si Y.
Nah, tingginya. Tinggi tabung di sini identik dengan tinggi persegi panjang, gitu ya. Nah, tinggi persegi panjangnya apa? Ya, tinggi persegi panjangnya adalah ini, gitu ya. Dari sini ke sini. Ya, dan yang tidak lain dan tidak bukan adalah 4 dikurangi dengan Y kuadrat, gitu ya. 4 dikurangi dengan Y kuadrat. Ini akan menjadi tinggi tabungnya. Dan delta R-nya siapa? Ya, delta R-nya ini, lebarnya. Lebarnya apa? Ya, lebarnya adalah delta Y. Ini adalah delta Y. Sehingga kita dapat aproksimasikan volumenya. Yaitu delta VI itu sama dengan apa? Ya, 2pi dikalikan dengan R, R-nya adalah Y, dikalikan dengan T, tingginya adalah 4 min Y kuadrat, dikali dengan delta Y, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita nyatakan volumenya dalam integral tentu, gitu ya. Volume dalam integral. Ini adalah P sama dengan 2pi dikalikan dengan integral A sampai B, ya. A-nya sudah kita transformasi, gitu ya, tadi. Dari 0 sampai 2. Dari, ya, Y dikalikan dengan 4 min Y kuadrat dikali dengan delta Y, gitu ya, bukan delta X, gitu ya. Karena fungsinya dalam Y, berarti dx-nya kita ganti dengan dy. Nah, kita akan menyelesaikan bentuk ini untuk mencari volume benda putarnya. Nah, di slide sebelumnya kita sudah menemukan ini, gitu ya. Nah, bentuk ini atau ekspresi ini kan bisa kita tulis ulang. Jadi, 2pi dikalikan dengan integral 0 sampai 2. Ya, y-nya kita distribusikan, gitu ya, biar enak nanti untuk mengeksekusinya. Sehingga 4y, gitu ya. Y dikurangi dengan Y pangkat 3 dy. Begitu? Ya. Sehingga bentuk ini akan sama dengan 2pi, ya, dikali dengan integral dari 4y. Berapa, teman-teman? Ya. 2y kuadrat, gitu ya. Dikurangi dengan integral dari Y pangkat 3. Ya. Y pangkat 4 per 4, gitu ya. Nah, kita substitusikan 0 dan 2. Nah, ini akan sama saja 2pi dikali dengan, ya, kita substitusikan yang 2 dulu. Tuh. 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 2 8, dikurangi dengan berapa ini? 16 bagi 4, gitu ya. Berarti 4. Tuh. Dikurangi dengan, ya, ini 0, ini 0. Nah, dikurangi sama dengan 0, sama aja ini, ya. Sehingga bentuk ini adalah hasilnya 8pi satuan volume. Nah, begitu untuk benda putar yang diputar terhadap sumbu X. Oke, seperti biasa teman-teman, silahkan dicoba. Terdapat 3 permasalahan di sana. Yang pertama, tentunya menggunakan metode kulit tabung, gitu ya. Kita diminta untuk menentukan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu Y. Dan yang kedua, menggunakan kulit tabung juga, tentukan volume benda putar yang terhadap sumbu X. Nah, jika sumbu X, teman-teman perlu hati-hati terhadap batasannya, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, menggunakan metode kulit tabung, gitu ya. Tentukan volume benda putar dari daerah tertutup yang dibentuk oleh kurva Y sama dengan 1 dikurangi dengan X min 1 kuadrat dan Y sama dengan 0. Yang diputar terhadap garis yang pertama adalah Y sama dengan 1 dan yang kedua adalah X sama dengan 2. Nah, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan atau ingin cross-check jawaban, silahkan chat di kolom komentar atau silahkan DM ke saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.